simpan di mana? Sederhana banget loh, mama saya bilang begini, nanya ke saya, Yohanes, lihat nggak BPKB mobil? Saya bilang, waduh kan mami yang selalu simpan kan, saya mana ngurusin BPKB begitu. Iya nih mami lupa nih mau perpanjang, simpan di mana ya? Saya bilang, ada nggak di lemari itu yang biasa mami simpan? Nggak ada tuh, udah lihat-lihat. Lalu setelah nggak lama itu, langsung mami saya kayak semacam bersenandung lagu rohani. Langsung saya tahu, oh ini pasti lagi doa nih. Bener, katanya doanya sederhana. Dia tanya begini, Roh Kudus, BPKB mobil itu di mana ya? Gak lama setelah itu, suara bilang, kamu cari di lemari yang itu, laci nomor 2. Maka dibukalah lemari itu, laci nomor 2, ketemu BPKB-nya. Jadi saya pikir-pikir begini loh, kalau memang kita dekat sama Tuhan, apapun sederhana seperti itu, benar-benar Tuhan bisa bantu. Karena kitanya sih terlalu jauh sama Tuhan. Tuhan banyak mau ngobrol sama kita, kitanya terlalu jauh. Sama seperti kita sama orang tua kita. Seringkali orang tua datang ke rumah mau ngobrol sama anak, tapi anaknya sibuk sendiri di depan komputer. Ngapain? Facebookan mulu. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Sampai mamanya panggil kan, atau papanya nih mau bangun hubungan. Nah, turun yuk ke meja makan siang. Sebenarnya bukan sekedar makan siang, tapi sang papa mau ngobrol, mau hubungannya deket sama anaknya. Nah, udah mau makan malam, turun yuk makan di meja. Enggak aku mau makan di kamar aja. Seringkali kan anak yang menjauhkan hubungan kan sama orang tuanya. Papa yang mamanya kan ngomong, ayo nak turun dong ke meja makan, kita ngobrol. Intinya begitu, bukan sekedar makan. Kenapa orang tua suka kasih peraturan, nah kalau di meja makan handphone jangan dibawa, supaya apa? Bisa bangun hubungan. Seringkali kan begitu. Kenapa sih di gereja harus tolong handphone di silent? Sama kita sebagai anak-anak gitu, kadang-kala bapak kita mau ngomong, kita sibuk sama handphone. Makanya sampai kita harus pasang handphone tolong di silent. Seringkali kan seperti itu. Memang nggak benar loh. Bapak itu seringkali mau bangun hubungan sama kita, cuman kitanya itu yang jauh sama Allah. Saya tutup dengan kesaksian begini. Saya dulu bayangkan, beberapa waktu lalu, waktu saya ulang tahun, banyak jemaat gereja kami tuh kasih kado kepada saya. Dan salah satu jemaat kami itu yang kaya. Kok tahu dari mana kaya? Ya dari mobilnya kalau dia datang ke gereja. Ketahuan kan dia itu ekonominya seperti apa. Tapi ada juga orang yang datang ke gereja dengan mobil mewah. Waktu kita kunjungan ke rumahnya, ternyata rumahnya lebih murah daripada harga mobilnya. Jumlah rumahnya, harga rumahnya kalau diprediksi. Jadi memang nggak bisa diprediksi juga gitu kalau orang datang ke gereja. Tapi secara sederhana kita kan dapat lihat. Nah saya perhatikan, wah ini jemaat yang kaya nih, mau kasih saya kado ulang tahun. Sampai dia kasih kado, saya langsung bilang, wah ini dari jemaat yang kaya nih. Pasti dalam perjalanan saya dari gereja ke rumah, mungkin nggak kalau bapak ibu jadi saya nih, ada seorang kaya kasih kado ulang tahun buat kita. Kita udah berimajinasi kan atas kado ini kan, isinya apa ya, kita kocok-kocok, ya kan, kita puter-puter, kita ketok-ketok, tes ini apa ya isinya ya. Tapi minimal walaupun isinya entah apapun, pasti kita bisa bayangkan minimal barang itu barang yang terbaik nggak? Ya kan? Kesimpulannya begini, sebelum kesimpulannya, beberapa waktu lalu, di contoh ilustrasi yang lain lagi, anak saya yang pertama ulang tahun. Lalu ada jemaat yang berbeda, masih anak muda, umurannya nggak jauh sama saya. Dia kasih kado ulang tahun. Kalau saya perhatiin, saya nggak pernah tahu dia ke gereja itu naik kendaraan apa, saya nggak pernah tahu. Tapi saya bisa lihat dari pakaiannya, kayaknya dia orang menengah lah. Lalu setelah itu dia kasih kado. Saya buka, ternyata dia kasih kado itu barang-barang baik. Nggak tahu di sini ada mother care nggak? Ada ya? Bapak Ibu bisa tebak, mother care itu untuk orang kelas apa? Menengah ke atas bukan? Sama di Indonesia pun begitu, menengah ke atas mother care, harga mother care. Nah setelah dia kasih kado itu, sebelum pas saya buka, wih, tulisannya ada, tulisan tagnya ada mother care, harganya dipotong. Tapi kan kita bisa simpulkan kan, wih, dia kasih kado mother care. Setelah itu kita bisa tebak, wah dia ekonominya apa? Kira-kira gitu kan? Nah sekarang begini lagi. Tahun berikutnya, anaknya dia yang kasih kado itu ulang tahun. Saya bilang ke istri saya lapor, itu tuh, si yang itu kasih surat undangan nih, untuk supaya si Jaden, anak saya yang pertama, datang ke pesta ulang tahun anaknya. Saya bilang begini, waduh, tanggal itu saya pelayanan, saya udah pasti nggak bisa datang. Saya bilang sama istri saya, kamu bisa nggak tolong wakilkan saya datang ke situ, bawalah si Jaden, anak pertama. Dia bilang, waktu itu masih hamil istri saya. Waduh, nggak bisa nih, lagi hamil besar, mungkin repot. Saya bilang, oh ya udahlah, minimal hari Minggu kita ketemu, kita kasih kado, kata istri saya.
Lalu istri saya minta izin kepada saya, ya udah saya mau ke mall, mau nyari kado buat anaknya. Sekarang budget untuk kado itu berapa? Dia tanya kepada saya. Waktu itu karena saya udah sibuk pelayanan, saya bilang udah 100.000 deh. Saya bilang begitu. Istri saya bilang begini, 100.000 mau bawa ke mall dapat apa? Lalu setelah itu istri saya ngomong satu hal yang penting begini, yang jadi saya berpikir hal ini. Istri saya bilang begini, kamu mau nunjukin diri kamu seharga 100.000? Setelah itu saya langsung, saya sadar, saya bilang, ya udah deh, terserah kamu sampai mall, kamu cari kado yang terbaik buat dia. Pokoknya yang pas aja untuk dia. Setelah saat itu langsung saya renung-renungkan terus. Saya bisa simpulkan begini, memang kado itu adalah representatif dari sang pemberi kado. Setuju nggak? Kado itu adalah representatif dari sang pemberi kado. Contoh, misalnya nih, Pak SBY, Pak Presiden kita, kasih Bapak Ibu Saudara kado. Kita bisa bayangkan nggak isi kadonya itu apa? Artinya level kadonya itu seperti apa? Minimal kan kadonya itu yang wah banget kan. Kita bisa bayangkan, waduh mau isinya pulpen. Kita bisa bayangkan, misalnya kasih pulpen, oh pulpen ini pasti pulpen yang terbaik. Kita bisa bayangkan begitu kan. Sekarang di momen Paskah ini, kado yang sudah dikasih buat manusia itu adalah representatif dari sang pemberi kado. Jadi waktu Allah kasih kado buat kita semua dalam wujud Yesus Kristus, itulah representatif Allah buat kita. Jadi kado itu sudah kado yang terbaik dari Allah yang bisa berikan buat kita. Jadi nggak ada kado lagi. Makanya saya bayangkan, memang Allah kasih dirinya sendiri buat kita. Reinhard Bonnke pernah berkata, atau Reinhard Bonnke ya, dia berkata begini, dia kasih ilustrasi. Seorang anak muda, ini ilustrasi, seorang anak muda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seberapa besar sih cintamu padaku? Lalu Tuhan bilang begini, sebesar ini. Lalu anak muda itu bilang begini, Tuhan kecil amat. Masa sebesar itu sih? Masa cuma sepanjang itu sih? Kenapa nggak engkau bilang, cintaku padamu sebesar dunia? Lalu Tuhan, anak muda itu kan pikir gitu, Tuhan kenapa sih kok cintanya cuma sebegitu sih panjangnya? Apa itu kan panjang pendek kan? Kok pendek sekali Tuhan, kenapa nggak seluruh dunia engkau kasih buat aku begitu? Lalu Tuhan bilang begini, iya nak, cintaku padamu tetap sebegini. Setelah itu anak itu baru sadar, cinta Tuhan yang hanya panjangnya segini, ternyata memang yang panjang segini itu menjadi berharga ketika menclok di kayu salib. Jadi ternyata Tuhan nggak bicara tentang ukuran panjang atau pendeknya, tapi di mana letaknya itu. Jadi waktu tangan yang sepanjang ini cintanya itu tergantung di kayu salib, itulah besarnya cinta Tuhan kepada kita. Waktu saya sadar seperti, waduh Tuhan tuh cinta sekali sama kita. Ilustrasi yang terakhir lagi, ini kisah nyata saya alami sendiri. Beberapa waktu lalu, mungkin tahun yang lalu, waktu anak saya yang pertama itu masih usianya 1 tahun lebih sedikit. Waktu itu dia belum bisa jalan, baru bisa berdiri, tapi belum, jalannya masih pelan lah. Waktu itu kami pakai sewa seorang suster, babysitter untuk jaga anak saya itu yang pertama. Waktu itu pagi hari, kondisi masih pagi, saya sudah bangun, tapi saya udah sempat siapkan khotbah sedikit, belum mandi. Waktu itu anak saya juga lagi menjelang mau mandi, main-main di atas tempat tidur kami. Tempat tidur saya itu tempat tidur kasur yang ada senderan kepalanya, ada papannya begitu. Jadi yang ada papannya kalau kita tidur di atas itu. Nah, setelah saya kerja di lantai 1, kamar kami di lantai 2, saya naik ke atas. Pas saya naik ke atas, saya lihat anak saya itu lagi pegangan kayu itu, papan kayu di belakang, lalu kakinya nginjek bantal, dia lompat-lompat begini. Jadi pegang-pegang lompat-lompat begini. Pas saya masuk, saya lihat, anak saya lagi lompat-lompat. Babysitternya lagi di samping situ. Saya bilang begini, Sus, tolong perhatikan anak saya, jangan sampai kebetok.